Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya hadirul muslimin, jemaah Jumat Masjid Raya Air Bangis rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217, surat An-Nisa ayat 43, dan surat Al-Maidah ayat 90. Sesuai dengan ketetapan panitia, judul khutbah kita siang ini adalah dasar hukum pelarangan atau pengharaman khamar dan judi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang kami hormati, patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai siang Jumat yang mulia ini masih hidup, masih diberikan Allah nikmat iman, sehat walafiat, sehingga kita dapat meluangkan waktu khusus siang ini untuk melaksanakan ibadah fardu Jumat secara berjamaah di Masjid Raya Air Bangis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita hari ini akan selalu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah buat junjungan kita uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, kalau kita buka kitab Sirah Nabawiyah atau kita tanya kepada ahli tarikh, ahli sejarah, ya Syekh, apa ciri-ciri utama dari kebiasaan orang Arab jahiliyah sehingga mereka itu terkenal dengan sebutan jahiliyahnya? Ulama ahli sejarah itu pasti akan mengatakan bahwa ciri utama dari masyarakat Arab jahiliyah sehingga disebut jahil adalah mereka sudah punya kebiasaan teler. Mereka suka mabuk-mabukan, suka berjudi, suka berzina, suka mempermain-mainkan hukum. Itu orang Arab jahiliyah. Jadi kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, karena minuman keras, khamar, berjudi adalah merupakan satu tradisi masyarakat Arab jahiliyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menurunkan ayat tentang pelarangan miras itu secara drastis dan keras, tetapi secara bertahap-tahap. Ini juga termasuk strategi dakwah yang dididik Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama para balik, para pendakwah.
Tentang pengharaman khamar dan judi ini, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sampai 3 kali Allah menurunkan ayat. 3 kali. Pertama Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kok bertanya Muhammad mereka masyarakat Quraisy tentang khamar dan judi? Mak mana khamar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, kullu muskirin haramun. Ya, kullu muskirin haramun. Ini berbagai artinya apa? Tiap-tiap yang menyabukkan itu khamar. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu, kata Rasulullah, khamar namanya. Dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Jadi tidak terbatas kepada bentuk minuman saja, brandy, whisky. Yang lebih parah lagi, narkoba, sabu-sabu, ekstasi, dan jenis lainnya. Itu termasuk khamar. Nah, kok bertanya Muhammad orang kafir Quraisy kok, orang Arab kok tentang khamar dan judi? Katakanlah, kata Allah, pada keduanya itu terdapat dosa besar. Memang ada sedikit manfaatnya, tapi dosanya, mudaratnya, akibatnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 219 ini ingin mengajak manusia yang punya akal sehat. Karena kelebihan kita juga binatang terutama kan dikonyol. Punya akal, punya kuat, jiwa, perasaan. Sementara akibat daripada khamar tadi, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, menghilangkan akal. Ilaka deh, menutup pintu keimanan. Jadi kok bertanya Muhammad gua, orang kafir Quraisy gua, orang Arab jahiliyah gua, tentang khamar dan judi, katakan godang dosanya. Memang lain sobuk manfaatnya, tapi mudaratnya, akibatnya lebih besar daripada manfaat. Apa akibat? Profesor Dr. Ayub Sani Ibrahim, seorang pakar narkoba. Beliau sudah sering meneliti kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang sudah sakau, ketika seseorang sudah kecanduan narkoba, apapun bentuk jenisnya, perlu diingat biaya hidupnya besar. Sekurang-kurangnya kalau dia mahasiswa 3 juta saja. 3 juta saja. Kalau indolai cap yang 3 juta kau untuk pembeli narkoba, untuk pembeli khamar, kau inyo mahasiswa mulailah menggadaikan HP-nya, menggadaikan laptopnya, sampai akhirnya menjualnya untuk mendapatkan barang haram itu. Maaf kaum muslimin, kalau tiba di mahasiswi perempuan yang sudah sakau, yang sudah kecanduan narkoba, indole ke yang pembeli narkoba oleh kehormatannya dijual, dan akhir kehidupan tenggelam menjadi PKS. Ya, PSK bukan KS, PSK. Inilah kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah yang kita takuti. Lalu kemudian kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah memperlihatkan akibat yang lebih besar lagi kaum muslimin daripada khamar itu adalah merusak ibadah. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, ketika itu Abdurrahman bin Auf mengadakan takniyah syukuran, diundanglah para sahabat.
Nabi tidak ikut. Karena dasar pengharaman khamar belum duduk, belum tegas, yang namanya khamar masih disediakan. Karena itu adalah kebiasaan mereka. Singkat cerita, minumlah sahabatku tadi. Teler. Sodang teler itu berkumandang azan. Masuk waktu sholat jahar. Lalu mereka pun mendirikan sholat berjamaah, dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Orang mabuk lah semboyang dulu, bayangkan, orang mabuk. Salah Ali bin Abi Thalib baca ayat tabalik. La a'budu ma ta'budun, di baliknya tuh. Kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Itu kebalikan. Berdasarkan kepada kejadian ini kaum muslimin, Allah turunkan surat An-Nisa ayat 43 tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sakara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kamu dirikan salat jika kamu dalam keadaan mabuk, sebelum kamu sadar dan mengerti apa yang kamu ucapkan. Rusak solat awak. Sementara ibadah solat kita adalah ibadah yang sangat mendasar. Bahkan kebahagiaan akhirat kita tergantung dengan solat ini. Jadi oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, inilah ayat yang kedua diturunkan Allah, ya, lebih tegas lagi untuk melarang orang-orang Quraisy yang sudah masuk Islam ketika mereka sholat terpengaruh dan rusak sholatnya karena minuman keras tadi dan karena mereka mabuk itu sendiri. Lalu kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, terjadi pula kasus satu kali lagi. Ketika pemuda-pemuda Muhajirin dan Ansar, mereka mengadakan syukuran pula atas kemenangan, ya, perang Uhud. Sehingga kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pesta kemenangan itu diikut sertakan minuman keras, mabuklah. Ketika mabuk itu salah satu daripada pemuda Muhajirin mengeluarkan egonya, dan pemuda Ansor juga mengeluarkan egonya. Kata pemuda Muhajirin, Islam kami yang paling mantap. Kata pemuda Ansor, oh Islam kami yang paling benar. Orang mabuk lah, orang gilo. Mabuk tuh gilo. Sehingga salah satu pemuda Ansor tadi mengambil tulang rahang onta yang terletak di pasir itu, dipukulkan kepada pemuda Muhajirin, patah wah, pelipis wah, pecah. Maka turunlah surat yang terakhir. Inilah surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minuman keras, khamar, apapun bentuk jenisnya, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, ini amarnya nih, jauhilah, kata Allah, jauhi, la'alakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Inilah kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, 3 surat yang diturunkan Allah secara bertahap untuk melarang, ya, untuk penegasan hukum tentang masalah khamar dan judi itu sendiri. Dan begitu surah Al-Maidah ini turun, langsung para sahabat mengambil tindakan, terutama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kaum muslimin langsung berpidato, wahai para sahabat sekalian, mulai hari ini kita berperang dengan khamar.
Kita berperang dengan judi. Mari kita ayunkan langkah menuju tempat-tempat di mana disimpan khamar, di mana disimpan, di mana dibuat khamar, di mana disimpan khamar. Tak main-main, Pak. Semua kaum muslimin tempat-tempat pembuatan khamar yang ada ketika itu seluruhnya dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Hancur lebur. Siapa saja yang bermain-main dengan khamar, kata Umar, berhadapan dengan kami. Tak main-main, Pak. Kok dapet gitu, Pak? Wali Nagowi model itu dua. Jangan salah pilih besok oleh. Terus terang saya katakan, pemimpin itu sangat menentukan baiknya satu negeri. Salah pilih itu hancur negeri. Lihat tuh. Ini kaum muslimin pesan kami para perantau. Ya, terutama kami mengharap besar kepada aparatur, Pak Kapolsek, para polisi, Pak Koramil dan seluruh jajaran. Bantu kami untuk menyelamatkan anak-anak kami. Tolong bantu kami untuk menyelamatkan generasi muda kami ini. Salah satu cara dan jangan menjauhkan narkoba di negeri kami ini. Jauhkan khamar dari negeri kami ini. Karena kalau sudah jauh negeri kami ini dari khamar dan judi, insya Allah pemuda kita akan mulai mendapat hidayah. Insya Allah pemuda kita akan selamat. Inilah kaum muslimin harapan kami dari para perantau. Jadi oleh karena itu, marilah kita nenek mama alim ulama, ya, kita beri nasihat, kita arahkan anak cucu kita untuk tidak mendekat-dekat dengan barang haram ini. Kalau sudah sakau kaum muslimin, kalau sudah ya kebiasaan, ndalai bunuh idule. Dejole. Kalau sudah ketagihan, sudah sakau, indole kuno hidup jole. Camkanlah itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Fantahu amanaha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya hadirul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan kampung akhirat. Terbukti selalu nasihat masih dalam kebenaran dan selalu nasihat masih dalam kesabaran. Jemaah Jumat yang kami hormati, satu ketika Rasul mengatakan bahwa khamar adalah sumber kejahatan. Khamar itu sumber kejahatan. Kata-kata Nabi ini mengingatkan kita kepada satu riwayat. Ada dahulu sebuah kisah, seorang pemuda yang taat, yang wara, dihukum oleh seorang pemimpin yang sangat kejam dan zalim. Lalu pemuda itu hanya bisa selamat dari tebasan hukum, ya, hukuman mati, apabila dia mematuhi hukuman salah satu di antara tiga yang ditawarkan oleh pemimpin yang kejam itu. Apa itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah? Hai pemuda, kamu akan bisa bebas dari hukuman pancung ini ketika engkau bisa melakukan salah satu di antara tiga yang kami suguhkan ini. Pertama adalah satu botol minuman keras, silahkan kau pilih. Yang kedua adalah ini wanita yang cantik kami siapkan perkosa. Kenapa? Karena pemimpin yang zalim ini tujuannya adalah untuk menghancurkan keimanan pemuda ini. Atau yang ketiga, ini anak kecil nih,
Ini pedang. Boleh kau potong lehernya. Salah satu saja kau terbebas dari kematian. Lalu pemuda tadi mikir, kalau ini nak gadis saya perkosa, akibatnya sama orang lain. Begitu juga kalau ini anak kecil saya pancung, mati dia, akibatnya juga sama orang lain. Mendinganlah khamar ini saja. Kan saya saja yang mabuk, saya saja yang teler. Lalu dia mengambil keputusan, dia ambilnya khamar itu, diminumnya, tak lama kemudian teler, mabuk. Dalam suasana mabuk itu anak kecil tadi dibunuhnya dan perempuan itu pun diperkosanya. Inilah kaum muslimin, apa yang dikatakan Nabi tadi. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa khamar itu sumber dari malapetaka. Ketika seorang sahabat datang kaum muslimin yang dulu dia sangat pemabuk berat, ya Rasulullah, tidakkah ada bagiku keringanan ya Rasul? Tentang apa kata Nabi? Tentang khamar ya Rasul. Sobu aja jadilah untuk campuran obat. Minta keringan dia sama Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Itu bukan obat, tapi penyakit, kata Rasulullah. Tobatlah kamu. Ini kamu mereka. Jadi oleh karena itu marilah kita bersama-sama memerangi khamar ini. Dan kami berdoa kaum muslimin, ya para perantau, kita ingin ke depan kok dapat pemimpin awak Pak, dan taatlah kepada Allah. Ya Pak ya, berani menegakkan kebenaran. Ya, kapan perlu mati membina ya di dalam membela kepentingan masyarakat. Sedih kita melihat negeri kita. Sebenarnya negeri kita ini sangat kaya raya, tapi karena dosa-dosa yang kita perbuat, ya sehingga kita menderita. Inilah kaum muslimin. Apa yang tidak ada di air Bangis? Lautnya luas, ya, lahannya luas. Tapi sekarang sedang berperkara pula. Ya, kenapa itu? Dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin abadika wa rasulik. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Petunjuk, tunjukkan kepada kami ya Allah yang benar itu tetap benar, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menegakkan kebenaran itu. Sebaliknya ya Allah, tunjuki pula kepada kami yang batil itu tetap batil. Berikan pula kepada kami ya Allah kekuatan untuk menghancurkan kebatilan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.